Ada yang bisik-bisik tadi bilang, itu Billy Lantang itu di depan atau tidak? Waduh, ada pengkhotbah tamu hari ini. Ternyata Billy Lantang palsu. Haleluya, puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada di tempat ini, ada satu tujuan. Kami mau untuk lebih baik dalam hidup kami, untuk lebih kuat dalam hidup kami, untuk lebih tegar menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kami, menjadi orang yang tidak gampang rapuh, menjadi orang yang tidak gampang mengeluh, menjadi orang yang tidak gampang jatuh, menyerah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kami, kuasai kami Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang berdiri di depan kami, yang sederhana, tapi Engkau percayakan Tuhan untuk menyampaikan pesan-Mu yang kami boleh lakukan dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Luar biasa saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sepanjang bulan ini kita akan belajar dalam satu tema yang baik, bagaimana kita bisa lebih bergairah dalam mengikuti home cell. Tujuannya adalah bagaimana kita untuk lebih tertarik, lebih aktif. Saya berusaha beberapa menit ke depan untuk bagaimana kita bisa mengerti betapa pentingnya kita punya komunitas dalam hidup kita. Karena hidup ini tidak akan pernah baik-baik saja. Hidup ini kelihatan tidak semakin baik-baik saja, tetapi ada banyak persoalan yang kita akan temui dalam hidup kita. Ternyata hari-hari ini tanpa kita sangkali, ternyata mungkin persoalan hari ini belum selesai. Dan ketika besok kita melangkah, ada persoalan yang baru. Persoalannya saudara, masalahnya saudara, apakah kita bisa tetap kuat menghadapi setiap rintangan itu atau tidak? Ternyata kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu orang lain, kita perlu komunitas yang akan boleh menolong kita, memberkati kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, komunitas itu sangat penting. Kenapa saudara? Karena komunitas memungkinkan kita untuk melihat Tuhan bekerja dalam kemurahan hatinya, dalam anugerahnya, dalam setiap kasih-kasih yang Dia mau nyatakan bagi kehidupan kita. Dia mau menunjukkan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita melalui komunitas itu. Dia mau menunjukkan bahwa hidup mereka, hidup kita tidaklah sendiri. Tuhan selalu menyertai hidup kita dalam musim apapun yang kita akan lalui dalam hidup kita. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dengan mempunyai komunitas, hidup kita akan lebih happy. Hidup kita akan lebih rileks, hidup kita akan lebih baik. Hidup kita tidak akan gampang putus asa, gampang menyerah. Tetapi hidup kita akan semakin kuat. Dalam komunitas ada teman-teman yang akan menghibur ketika kita mengalami musim-musim yang menyedihkan. Waktu kita sedang jatuh terpuruk, waktu kita sedang tidak punya kekuatan untuk bangkit, ada teman-teman yang berusaha untuk bisa membuat kita kembali menjadi orang yang bisa punya pengharapan. Dan di dalam komunitas kita tahu, waktu kita susah, waktu kita punya unek-unek dalam hati, kemana kita akan pergi untuk curhat. Di dalamnya ada Bapa rohani, di dalamnya ada orang-orang yang bisa membantu kita, yang bisa menjadi pendengar yang baik, yang bisa menjadi penasehat yang baik. Di dalam komunitas
kita bisa kembali bangkit. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam komunitas yaitu Homesel yang kita kenal di gereja ini, bukan bicara tentang bagaimana kita kumpul-kumpul, harus 12 orang, harus 13 orang, harus 10 orang, harus 20 orang. Tidak, bukan tentang jumlah. Bukan tentang bagaimana kita bisa kumpul dan kita makan-makan di situ. Tetapi bagaimana kita membawa teman-teman kita pada pengenalan akan Kristus yang lebih dalam. Amin. Kita semakin ginosko dengan Tuhan, kita semakin kenal Tuhan, kita semakin punya pengalaman dengan Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan percayakan ada dalam komunitas kita. Bagaimana komunitas bisa menyembuhkan yang luka. Luka pada gereja, luka pada hamba Tuhan, luka pada orang tua. Ada anak muda luka sama pacarnya, luka pada pemimpinnya, pada bosnya. Di dalam komunitas kita bisa disembuhkan, kita bisa dipulihkan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita saling memulihkan di tengah-tengah orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan kekuatan. Kita perlu komunitas. Jangan kita pernah berpikir bahwa kita ini orang yang kuat, orang yang tidak mungkin jatuh, orang yang tidak pernah mengalami persoalan. Jangan kita berpikir bahwa kita tidak akan mungkin murtad. Ada waktunya, ada musimnya di mana kehidupan kita akan dihempas oleh hidup ini. Ada musimnya kita mengalami satu badai kehidupan yang akan membuat kita tidak berdaya. Suatu ketika ada seorang lumpuh. Waktu Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Orang lumpuh itu berkata, Tuhan, sudah 38 tahun aku di sini, tidak ada yang mengangkat aku ke kolam itu. Pada waktu air beriak, air bergoncang, orang sudah lebih dulu terjun ke kolam itu. Dan sampai hari ini aku masih sakit. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ada juga seorang lumpuh, saudara. Dengan bantuan 4 orang temannya, di suatu peristiwa Yesus sedang berkhotbah dalam sebuah rumah. Kemudian mereka mengangkat di atas atap dan menurunkan orang lumpuh itu tepat di depan Yesus dalam ruangan itu. Kalau tanpa orang itu, saudara, dia tidak akan pernah melihat perjumpaannya dengan Tuhan. Karena dia tidak bisa bergerak. Tubuhnya lumpuh, dia tidak bisa bikin apa-apa. Dia butuh orang lain, dia butuh komunitasnya, dia butuh orang-orang terdekatnya untuk membantu dirinya, untuk mengeluarkan dia dari kekurangannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika masa sukar itu datang, kita tidak bisa sendirian. Kita butuh orang lain untuk menolong kehidupan kita. Mengapa ada banyak orang meninggalkan Tuhan, meninggalkan komunitas? Karena ada mentalitas yang tidak baik dalam pikirannya. Mereka lihat, oh ini komunitas yang bisa menguntungkan saya. Di situ ada makan-makannya, saya bisa masuk. Dia hanya berpikir bahwa dia akan diberi, selalu diberi. Suatu ketika harapannya tidak tergenapi di situ. Dia akan kecewa. Dia akan pelan-pelan meninggalkan persekutuan itu. Karena mentalitasnya apa? Datang dalam persekutuan supaya dia diberkati. Tapi sebenarnya dia harus datang ke persekutuan juga dia harus bisa memberkati orang lain. Bukan hanya mau menerima yang baik-baik saja, tetapi kita hadir dalam persekutuan itu, kita hadir dalam komunitas itu, tujuannya supaya kita saling mengasah,
Supaya kita saling memberi, kita saling menolong, saling menguatkan satu dengan yang lain. Waktu kita lemah, mereka akan menguatkan kita. Waktu kita kuat, kita akan menguatkan mereka yang lemah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus punya mentalitas yang baik. Kalau kita tidak punya mentalitas yang tidak baik, saudara, kita punya mentalitas yang tidak baik untuk masuk persekutuan, kita hanya mau supaya kita diuntungkan saja. Jika tidak sesuai dengan harapan kita, saudara, kita akan temukan kekecewaan. Kita akan sakit hati. Bahkan kita mulai menghakimi. Wah, ketua homselku tidak baik. Wah, ada di sana itu teman-teman homsel tidak baik. Suka begini-begini. Ada suka begini-begini. Kan jodoh dia. Itu dia, saudara. Di dalam homsel ada banyak karakter di dalamnya. Tujuannya apa? Supaya kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Tidak semua orang di situ suci semua. Tidak semua orang di situ punya kelebihan semua. Pasti ada kekurangan. Dan kekurangannya kitalah yang bisa mengisinya. Siang hari ini saya akan kasih judul Terikat pada Kasih yang Hidup. Ini judul khotbah saya. Efesus 4 ayat 16 di sana dikatakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan terikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan tugas masing-masing, menerima pertumbuhan dan pembangunan untuk membangun dirinya dalam kasih. Saudaraku di dalam Tuhan, tanda orang yang hidup dalam kasih, tanda orang yang sudah hidup di dalam kasih, ketika dia difitnah, ketika waktu dia dilupakan, ketika waktu dia dihina, ketika waktu dia ditinggalkan, dia tetap bisa mengampuni. Dia tetap ada di homsel itu. Sekalipun orang yang pernah dia tolong, lupakan dia. Nah, itulah sebabnya, itulah artinya, itulah tujuannya orang-orang percaya perlu hidup di dalam komunitas, perlu hidup dalam homsel. Dikatakan situ, daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu pelayanan semua bagiannya sesuai dengan tugas masing-masing, sesuai dengan karunia masing-masing, untuk menerima pertumbuhannya supaya kita bertumbuh bersama, membangun diri kita sama-sama dalam kasih. Harus ada kasih, saudara. Dalam tubuh tidak ada bagian yang tidak penting, semuanya penting. Jangan berpikir bahwa saya tidak seperti orang-orang lain. Mereka punya uang, saya tidak. Mereka punya karunia, saya tidak. Semuanya punya bagian masing-masing. Mari kita lihat, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pelajari dalam Efesus pasal 4 ayat 16 ini. Bagaimana kita bisa ditolong untuk bisa kuat dalam menghadapi persoalan melalui komunitas. Kita tersusun rapi, kita dibangun dalam kasih. Yang pertama, di dalam komunitas itu ada kasih yang menyatukan. Ada kasih yang menyatukan. Dalam komunitas, nilai-nilai kasih itu adalah akan menjadi sesuatu yang akan melandasi, menjadi dasar bagi hubungan kita. Dalam komunitas, nilai kasih itu dalam hubungan itu ada 5 saya lihat situ. Yang pertama ada ketulusan, yang kedua ada penghargaan, yang ketiga ada kesetiaan, yang keempat ada pengorbanan, dan yang kelima ada pengampunan. Dalam komunitas kita harus punya ketulusan dengan yang lain. Kasih kita jangan pura-pura kepada teman kita. Kita tampil apa adanya dengan mereka. Kita sesuai hadir sesuai warna kita masing-masing. Ada penghargaan kepada teman-teman kita.
Ada kesetiaan kepada teman-teman kita. Ada pengorbanan dalam komunitas itu. Mungkin suatu ketika kita harus keluarkan duit untuk sebuah program bersama. Mungkin suatu ketika kita akan dicurangi, kita akan dikhianati, kita akan tidak nyaman, tapi kita akan mempunyai pengampunan. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa sangkali saudara, kita semua berbeda. Tetapi kasih Kristus mempersatukan kita sebagai satu tubuh. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan, yang rapi tersusun, tubuh yang rapi tersusun dan diikat. Kata diikat di sini berasal dari kata sumibaso, artinya menyatukan dengan erat, melilit dengan erat. Waktu Gempa Bumi 2018, saya punya mobil kecil sekali. Waktu dalam keadaan panik, saya berpikir, jangan-jangan kota Palu ini sudah tidak ada lagi. Lumayan saya punya kulkas saya bawa di dalam situ. Mesin cuci saya bawa. Tas-tasnya istri saya kasih masuk dalam mesin cuci semua. Pokoknya mobil kecil bisa muat semuanya. Dipermak habis-habisan. Yang anehnya waktu saya pulang 2 mobil jadinya. Saya bilang dari mana ya? Bagaimana bisa masuk ini barang-barang kemarin ini? Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kita diikat seperti itu. Dengan begitu erat dan tak terlepaskan. Dalam Kolose 3 ayat 14 di sana katakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan, yang menyempurnakan. Jadi kasih itulah yang mengikat kita. Dengan perbedaan-perbedaan, dengan karakter-karakter, semuanya disatukan dalam kasih Kristus. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kasih yang membuat kita menang atas proses kehidupan. Kasih yang membuat kita menang atas segala sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Kasih yang membuat kita terima orang apa adanya. Kita bisa terima keadaan orang lain, karakter orang lain yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi ketika dia buat sesuatu, kita bisa terima karena ada pengampunan, ada kasih. Kita ada di dalam satu home cell, kita seperti korek api ini, saudara. Kelihatannya korek ini murah. Saudara punya uang 2.000 rupiah, saudara bisa punya korek ini. Tapi tahukah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang korek ini dilupakan oleh orang-orang. Habis dia bakar rokoknya, tidak tahu di popoji mana dia taruh tadi. Dia cari lagi. Habis bakar lilin, sudah menyala lilin, dia taruh sembarang. Dan suatu kali dia mau butuh, dia cari di mana itu korek tadi. Kita tidak berusaha untuk menghargai korek ini, padahal dia selalu menerangi kita. Waktu kita butuh terang, kita pasti cari korek ini. Kita mau bakar kompor, kita mau bakar kue lilin ulang tahun, kita cari korek. Kita butuh korek. Tetapi kadang-kadang setelah kita pakai, kita simpan di mana saja kita mau. Dan akhirnya kita mulai cari lagi, sepertinya barang tidak berharga. Kadang-kadang kita harus seperti korek ini, saudara. Kita hadir untuk menyalakan orang lain, kita hadir untuk membuat orang lain hebat, kita hadir untuk, kita tampil untuk memproses orang, menolong orang. Tapi kadang-kadang kita dilupakan. Kadang-kadang kita jadi pribadi, padahal sayang, tolong dia lalu itu. Waktu dia tidak ada uang, dia butuh uang, ya foto. Oke, sudah. Awas mati. Cepat sedikit. Nah, oke. Kadang-kadang kita dilupakan, saudara. Ketika dia sukses,
Ketika dia berhasil, ketika dia keluar dari persoalannya, dia lupa bahwa kita yang membantu dia. Itu ada di dalam home cell, saudara. Tujuan kita harus tulus seperti orang ini. Dia tidak pernah mengeluh. Dia sudah menyalahkan orang lain. Dia sudah membuat orang lain hebat. Dia tidak mengeluh. Dia sudah membuat orang lain terang. Dia tidak pernah protes. Tapi dia terus menjadi terang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti korek api yang tidak pernah protes ini, saudara. Dia tetap menyala. Dia tetap hadir. Tetaplah memberi manfaat. Itu yang diajarkan bagi kita. Sekalipun orang melupakan kita, sekalipun orang tidak menghargai apa yang kita lakukan, tetaplah menjadi orang yang bermanfaat. Karena nyalanya bukan untuk dipuji. Nyala kita bukan untuk dipuji, tetapi untuk membantu. Demikian juga dengan kita. Tetap jadi cahaya, sekalipun seringkali kita dilupakan, untuk membuat orang lain lebih bersinar, lebih menyala dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kedua, di dalam home cell itu semua punya peran penting. Tidak ada yang lebih penting dari yang lain. Semua punya peran penting, semua berharga. Semua punya sesuatu yang bisa dia berikan kepada orang lain. Tidak ada yang tidak berguna. Semua berguna. Setiap orang dipanggil untuk punya kontribusi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ayat 16 begitu dikatakan yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Semua baginya. Nah, saudara-saudara kita dipanggil untuk saling melayani, saling melengkapi. Kata yang dipakai di situ adalah eitorgias, liturgi. Artinya pelayanan yang menunjukkan tindakan yang nyata, yang benar-benar terlihat dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar konsep spiritual, bukan hanya sebatas teori saja, tetapi apa yang kita lihat itu sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 12 ayat 8 disitu dikatakan, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus, secara pribadi, suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Artinya kita punya fungsi masing-masing. Tidak ada yang tidak punya fungsi, semuanya punya fungsi, semuanya punya peran dalam komunitas itu. Dalam komunitas jangan kita hanya jadi penonton, saudara. Orang lain berkarya, orang lain punya kegiatan, kita ya yang penting kalian, aku ikut-ikut aja. Tidak seperti itu, saudara. Anda hadir di situ punya peran masing-masing. Dalam komunitas jangan kita hanya jadi penonton, tetapi menjadi aktif dengan karunia kita masing-masing. Ada yang jadi pengajar, di situ ada. Ada yang bisa menyanyi, bisa jadi WL, bisa jadi singer, bisa jadi penyanyi di situ. Ada yang bisa toki-toki kaleng, bisa jadi pemusik. Kalau tidak ada gitar, pukul saja kaleng di situ. Yang penting bunyi-bunyi, yang penting ada nadanya. Ada yang bisa jadi penasehat di situ. Semua punya peran aktif di situ. Tidak boleh tidak aktif, semuanya harus aktif. Saya begini-begini punya talenta juga sedikit. Saya ikut Tuhan Yesus tukang kayu. Kalau saya punya rumah itu biasa saya bikin sendiri. Dalam kotak ini saya lupa tadi cuci baik-baik supaya bagus dilihat. Kotak kecil ini, saudara tahukah di dalam ini ada apa? Ada palu-palu. Saya simpan.
untuk toki paku. Ada gurinda. Oh. Ada pahat. Ada tang. Ada obeng. Ada pisau, kater. Ada gunting dan despen. Semuanya punya peran. Dan waktu saya gunakan semuanya bisa membentuk sebuah karya. Saya bikin plafon, semuanya saya butuhkan. Seperti tukang kayu. Yesus juga seperti itu. Tapi dulu belum ada gurinda. Tuhan Yesus tanya, apa itu Henok? Gurinda Tuhan. Apa itu kau pegang itu? Palu-palu Tuhan. Dulu mungkin dia pakai batu. Dulu potong sesuatu, mungkin dia saya tidak tahu pakai apa. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, dikumpul dalam sebuah kesatuan. Tidak bisa saudara gurinda bisa berperan jadi palu-palu. Gurinda tidak bisa toki paku di dinding. Palu-palu tidak bisa potong kayu. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau dalam komunitas ada orang yang cuma tahu menyanyi saja, tidak usah paksakan ke dunia yang lain. Ada yang orang cuma tahu menyanyi, dia juga pergi menasihati orang. Dia juga pergi khotbahi orang. Akhirnya apa? Salah-salah yang dia bilang. Orang tambah bunuh diri kalau waktu dia berkonseling sama orang. Dia tidak tahu konseling. Dia coba-coba, saya juga mau konseling orang. Kau punya karunia seperti itu, tidak usah yang lain, tidak usah campur. Ada orang lain yang akan kerjakan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti itulah keadaannya. Supaya apa? Supaya kita bisa dipakai. Sama seperti seorang tukang membangun sebuah proyek besar dengan alat-alat yang dia punya ini. Tuhan juga mau memakai kita semua dengan karunia yang berbeda-beda yang ada dalam komunitas. Untuk apa? Membangun bait Allah. Untuk membangun bangunan yang besar, proyek-proyek Tuhan. Ada orang yang tidak tahu menginjil, dia juga mau ikut penginjilan. Akhirnya apa? Dapat ancam, dapat veto dari orang. Itu tidak gampang, semua punya karunia. Ada yang bisa jadi pendoa. Kalau istri saya seorang pendoa, saya juga saya bukan pendoa. Jadi beda kami dua, saya tidak bisa campuri dia. Semua orang bisa berdoa, tapi tidak semua orang bisa jadi pendoa. Bagi istri saya seorang pendoa, dia bisa berjam-jam berdoa di situ dan tidak pernah bosan-bosan. Dia tahu apa dia bilang semua itu. Saya cuma berdoa begini. Tuhan, A sampai Z saya punya kebutuhan, Tuhan penuhi, Tuhan tahu itu. Amin. Tunggu dulu Tuhan, saya punya keuangan masih kurang. Saya amin. Itu semua orang bisa berdoa. Tapi tidak semua orang bisa jadi pendoa, saudara. Jangan paksakan dirimu. Ada orang yang pernah paksakan dirinya jadi pendoa. Dia duduk di dalam ruang doa 1 jam dia masih kuat, lompat-lompat berdoa semangat. 2 jam, 3 jam dia mulai tasono, tak tidur, mangoro. Orang bilang, Bapak kami di surga. Tidak semua orang bisa jadi pendoa. Pakai karuniamu masing-masing dalam homesel. Ada yang punya karunia memimpin, jadilah pemimpin dalam homesel itu. Ada punya karunia menasihati, pakai karuniamu untuk menasihati, membangkitkan semangat orang lain. Itulah sebabnya kita tergabung dalam sebuah komunitas. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, apa maknanya dalam kehidupan kita? Kita semua berbeda dengan latar belakang, kepribadian, dan karunia. Tetapi dalam kasih Kristus kita diikat menjadi satu kesatuan yang indah. Kita punya latar belakang warna yang berbeda-beda. Ada kuning, putih, hijau, dan lain sebagainya, biru. Kita akan berwarna dan lebih indah. Coba bayangkan kalau kita cuma satu warna. Semuanya pemain bass semua pun. Kalau kita suruh menyanyi bass semua. Semua pengkhotbah semua yang ada dalam komunitas itu, semua mau suka berkhotbah. Tidak ada yang bisa main musik. Akhirnya apa? Terus menyanyi tak salah-salah.
Ada satu WL diangkat. Mari kita angkat pujian seperti rusa rindukan sungai. Yang di dalam disalah dengar seperti rusa rindu sungai. Di dalam seperti rusa yang haus. Lain. Kenapa? Tidak punya karunia. Semua punya karunia. Tuhan kasih talenta bagi hidup kita supaya saling melengkapi, membangun tubuh Kristus dan kita bisa tumbuh bersama-sama. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang ketiga saudara, di dalam komunitas kita bertumbuh bersama. Tidak ada yang di dalam komunitas itu tujuannya adalah supaya yang satu lebih tinggi, lebih hebat. Tidak, semuanya kita jadi orang hebat. Satu komunitas. Oleh sebab itu mari sama-sama kita saling membangun, saling menasihati, saling memberikan segala yang kelebihan kita kepada orang lain. Salah satu penghambat kita bisa bertumbuh saudara, ketika kita punya motivasi tidak baik hadir dalam komsel itu. Ketika orang kumpul-kumpul, dia mau kalau kita kumpul-kumpul ya untuk menguntungkan dirinya saja. Waktu dia, minggu depan kita rapat Natal ya, nanti kita akan bahas berapa kita akan kumpul-kumpul. Dia tidak akan hadir itu. Dia mau kalau minggu depan ini ibadah di rumah ibu ini, ada makan-makannya, dia pasti hadir. Baru pulang bawa plastik besar-besar. Columbus, orang Toraja bilang Columbus, pulang bawa makanan, pergi kosong-kosong. Tapi kalau disuruh kumpul-kumpul, tidak ada dia datang. Jangan seperti itu, motivasi itu tidak baik. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kita terpanggil untuk saling membantu, saling melengkapi satu dengan lain. Lain persoalan kalau memang dia tidak ada apa-apa ya. Tapi kalau dia kancudu jangan. Rubah, bertobat itu. Di sini tidak ada. Dulu pengalaman saya dulu di gereja-gereja lama lalu, bukan di sini. Jangan tersinggung ya. Kita harus bertumbuh bersama-sama. Nah saudaraku ini semua harus bergerak, saling melayani dalam kasih sesama tubuh Kristus, supaya kita terus bertumbuh. Mari kita lihat ayat yang ke-16 lagi saudara. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Paulus juga katakan dalam Roma 12 ayat 5 dikatakan, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Kita memang banyak, tetapi kita masing-masing adalah satu tubuh, bukan orang lain. Kita satu tubuh, saling melengkapi satu dengan yang lain, dengan kelebihan, dengan talenta yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Gereja bukan sekedar acara yang saudara hadiri, tetapi sebuah keluarga di mana kita diterima dalam home cell seperti itu. Saudara bisa diterima apa adanya, latar belakang budaya apapun, karakter apapun, saudara diterima di situ. Karena di dalamnya kita saling menerima satu dengan yang lain. Yesus adalah kepala dari tubuh Kristus itu. Dialah yang mengasihi dan mengikat kita, pelayanan menjadi teladan dan pusat daripada segala pertumbuhan. Maka mari kita seperti Kristus, melihat Kristus sebagai sumber kasih dan kekuatan kita dalam membangun komunitas itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau ada pemain musik silakan maju, sudah mau selesai. Khotbah kita hari-hari Minggu ini saudara, itu tidaklah cukup untuk supaya kita bisa bertahan dalam kehidupan ini. Kita perlu komunitas. Untuk membangun kehidupan ini kita tidak hanya terima dari khotbah hari-hari Minggu. Kita perlu komunitas. Komunitas yang one on one. Komunitas yang dua arah. Kalau di sini saudara tidak bisa mengkritik khotbah saya.
Tetapi kalau di komunitas saudara bilang, oh Pak Enoch itu dia punya khotbah mungkin begini tadi, lalu dia bisa bertanya. Kita perlu komunitas supaya kita bisa dibangun. Nah, tempatnya di mana? Di home cell. Saudara belum punya komunitas, ayo cari komunitas di mana engkau bisa bertumbuh. Ada banyak home cell di gereja ini. Pilih satu home cell yang merasa, yang kau rasa, yang saudara rasa bisa membuat saya bisa bertumbuh. Waktu saya lemah, saya bisa dikuatkan. Waktu saya mengalami masa-masa sulit, musim-musim dalam hidup saya yang sulit, saya bisa kembali bangkit. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita mau bertumbuh, maka kita membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup bertumbuh sendiri. Kita butuh orang lain untuk membuat kita lebih tajam dari sebelumnya. Sekali lagi, kita butuh orang lain untuk menajamkan hidup kita dari sebelumnya. Saudara butuh orang lain untuk saudara bisa bergesekan dengan orang lain. Kita untuk menjadi tajam, kita harus terima ketika kita mungkin di dalam home cell itu ada waktunya, ada musimnya kita ada salah paham dengan orang lain. Kita ditinggalkan, kita dikucilkan, kita dicerita yang tidak baik. Jangan pernah keluar dari home cell itu. Saudara sedang mengalami masa musim di mana saudara sedang digesek. Keluar dari home cell bukan solusi bagi saudara. Ketika saudara tidak suka dengan orang itu, saudara lantas keluar, itu bukan solusi. Ada beberapa home cell saya perhatikan, dia tidak suka dengan ini, dengan itu, dia keluar. Sesungguhnya gesekan itu akan membuat kita lebih tajam. Amin. Amin. Gesekan itu akan membuat kita semakin mengenal orang lain. Tujuannya home cell supaya kita bisa memberkati orang lain, supaya kita bisa jadi terang bagi dunia ini. Disitulah tempat kita diproses. Bagaimana kita mau diproses, bagaimana kita mau lebih tajam kalau kita tidak mau digesek. Kalau kita anti dengan orang-orang yang menggesek kita, yang mencurangi kita. Tuhan punya cara untuk membuat kita lebih tajam. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya apa? Supaya kita bisa keluar dari zona nyaman kita. Kita tidak terus-terus hidup dalam zona nyaman yang membuat kita lupa Tuhan, yang membuat kita enak terus, tidak ada pencobaan, tidak ada gesekan, tidak ada persoalan. Itu hanya menindakbaukan iman kita dan kita tidak pernah akan bertumbuh dalam hidup kita. Jangan kaget kalau saudara akan bergesekan dengan teman-teman home cell saudara. Jangan memutuskan untuk keluar dari home cell itu. Sesungguhnya itu musim di mana engkau akan dipertajam dalam hidupmu. Karena apa? Ada kasih yang akan mengampuni. Ada kasih Tuhan Yesus, agape, yang akan kau miliki, tercurah dari surga untuk kau bisa miliki. Untuk lebih tajam harus ada gesekan. Dan satu hal yang terakhir, di dalam home cell ada Bapa rohani. Di dalam home cell engkau akan lebih mengenal siapa Tuhan itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, adakah satu orang yang bisa membantu saya maju ke depan? Oh ibu, wah silakan, puji Tuhan. Ibu sudah berapa lama kenal saya? Kenal saya sebagai ipar karena dia saudara dengan istri saya, atau sebagai hamba Tuhan? Sebagai hamba Tuhan. Kalau saya khotbah, ibu selalu amin. Dia percaya sama saya. Artinya apapun yang saya perintahkan sama dia, dia akan lakukan. Apapun yang saya perintahkan sama dia. Kalau begitu, tolong belikan saya kopi di bawah. Saya mau minum setelah khotbah ini. Boleh? Tisu loh itu.
Bu. Ibu lihat apa itu? Sini dulu. Ibu tidak malu. Kalau ibu dipermalukan di bawah, kok bayar pakai tisu? Oh, sudah ada kode. Apakah ibu tidak akan malu? Karena apa? Tidak mungkin dia percaya sama saya. Tidak mungkin saya memberikan satu perintah yang akan mempermalukan dia. Karena dia tahu saya Bapa rohaninya. Dia tahu saya Bapa rohaninya. Tidak akan mungkin saya mencelakakan itu. Bukan. Puji Tuhan. Ada uang di dalam. Kadang-kadang kita seperti ini. Silakan. Kadang-kadang uang saya. Ini cuma konten. Cuma konten saja, kasihan. Itu uang belanja istri. Kasih kembali, dia lupa kasih kembali. Maafkan dia. Uang beli sayur kasih yang itu. Saya pinjam tadi mau dapat toki nanti. Cuma konten ini kasihan ya. Oke. Dia percaya saya, apapun yang saya perintahkan, dia lakukan. Karena dia tahu saya Bapa rohani yang tidak mungkin mencelakai hidupnya, mempermalukan dia. Dia tahu mungkin Pastor Henok sudah bicara di bawah, ini kodenya tisu, supaya dikasih satu gelas kopi untuk saya. Kadang-kadang saudara dalam hidup ini, kenapa kita mengeluh, selalu mengeluh sama Tuhan? Tuhan, saya sudah bertahun-tahun saya berdoa Tuhan, tapi Tuhan belum menjawab doa-doa saya. Sebenarnya kita hanya melihat tisunya saja, bungkusnya saja. Tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Sudah berkali-kali Tuhan menjawab doa-doa kita, tapi kita tidak pernah mengerti bahwa Tuhan sudah memberkati hidup kita dengan caranya. Tuhan sudah menjawab setiap doa-doa kita. Waktu kita berdoa Tuhan jawab, waktu kita berdoa Tuhan jawab. Tapi kita tidak mengerti karena apa? Kita hanya melihat dari kacamata kita, hanya melihat bungkusnya saja, hanya melihat sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita tidak melihat isinya apa. Karena kita tidak ginosko dengan Tuhan. Kita tidak intim dengan Tuhan. Di dalam komunitas ada Bapa rohanimu, saudara. Kadang-kadang dia perintahkan, dia mengajarkan sesuatu yang tidak masuk akal dalam pikiranmu. Kadang-kadang dia mengatakan, kamu begini-begini, tapi tidak sesuai dengan apa yang kau inginkan. Percayai dia sebagai hamba Allah, hamba Tuhan. Kami para pastor tidak sembarang memilih, mengutus orang-orang yang bisa jadi leader di tempat itu kalau dia tidak punya pengalaman rohani dengan Tuhan. Karena dia akan menjadi bapa rohani bagi saudara-saudara anggota Homsel itu. Waktu saudara lemah, dialah yang orang yang nomor satu yang akan berdiri bagi saudara. Dia yang akan membela saudara. Dia akan berdiri membantu saudara mencarikan solusi. Waktu ada yang meninggal, keluarganya meninggal, gembala Homsel itu yang duluan ada di tempat itu. Keluargamu mungkin belum ada, tapi dia ada di situ. Dia yang telepon para pastor-pastor, Pak Eno, Pak Leo, tolong datang kemari. Saya punya anggota Homsel meninggal. Dia duluan ada. 24 jam dia pikirkan hidup saudara. Dia dipakai Tuhan. Berikan dia penghargaan 2 kali lipat dalam hidupmu. Kalau hidupmu mau diberkati Tuhan. Mari hidup dalam Homsel, supaya hidup kita lebih diberkati Tuhan. Amin. Amin. Saudara diberkati Tuhan, amin. Dapat sesuatu, amin. Mengerti juga miskin lucu-lucu, tapi ada juga ditangkap di pikiran. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri saudara. Haleluya saudara.